Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita ilahi ta'ala wa dirahim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ahli baiti wa jibril nabiyul mursalin wa rajul malaikatul muqarrabin wa jami' tabi'in wa tabi'in wa ila ulama ilah wal awliya ilahi makan wa ila muhaddisin mufassirin husan sahih wa qabari wa syamsul qadr jilani wa syekh Hafidin Ar-Razi wa syekh Imam Ibnu Katsir wa syekh Jaluddin Al-Mahalli wa syekh Jaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Imam Ashawi wa syekh Masyawkani wa syekh Mahmud Al-Alusi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Ahmad Mustafa Al-Marahi wa syekh Tahir Ibn Ashir wa syekh Hamka wa syekh Mutawalli Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali Yusufuni wa Syekh Rasyid wa khususan liki Bisri Mustafa Rembang wa ila jamaah syekhina wa masyayikhina syauli lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 370. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kita wawas syarif, kita wawas. Wa idza qila lan nalikane diucapaken lahum marang nas menungso ittabi'u padha anut sapa sira kabeh ma ing barang anzalaken usnurunaken sapa Allah ing ma. Qalu padha ngucap sapa sin nas bal nattabi'u balik anut sapa ingsun ma ing barang alfaina kang padha nemu sapa ingsun alaihi ing atase ma aba ana ing pira-pira bapak-bapak ingsun. Awalau kana
ana ta senajan ana sapa abahum pira-pira bapak nih iku layang kiluna ora padha angen-angen sapa abahum syai'an ing apa-apa walayah tadun lan ora padha oleh pituduh sapa abahum wa masalul ladzina utawi tepone wong akeh kafaru kang padha kafir sapa si alladzina iku kamasalil lazi kaya tepone wong yang iku kang gemborake sapa allazi bima kelawan barang layas ma'u kang ora krungu sapa si allazi ing ma illa du'aan kejaba pengejak-ngejak wanidaan lan pengundang-undang sumun kaya wong budek bukmun kaya wong bisu umyun kaya wong buta fahum mongko utawi allazina kafaru iku la yaqiluna ora padha angen-angen sapa si allazina kafaru. Kita wae syarahipun 170 dosa. Wong-wong kafir iku yen dikandhani supaya miturut dawuh kang diturunaken Allah taala dheweke padha mangsuli aku kabeh tetep miturut apa kang wis ditindakaken dening nenek moyang kula kabeh kaya nyembah berhala lan ngaramaken unta saibah. Wong-wong kaya mengkono iku wong-wong kang padha ora duwe pikiran apa dheweke padha apa iku patok bangkrong senajan nenek moyange padha ora ngerti agama lan ora padha oleh pituduh. Wong-wong kang ngajak-ngajak becik marang wong kafir iku tepone kaya pangon kang gembor rumangkang krungu swarane pangon niku wong sing ingon-ingon, rumangkang niku hewan sikil papat nggih. Rumangkang krungu swarane pangon tapi ora ngerti. Semono uga wong kafir yen dinasehati bagus krungu nanging ora gelem ngerti. Kupingi persasat kopok, cangkeme bisu, matane wutuk. Utuke ora bisa mikir. Ben, kita was. Wa idza qila lahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Qalu mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan kakek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun kakek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Saat ini kalau terangkan tentang ayat niki, terlebih dahulu kalau menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Tanggone kitab Babun Nukul fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, mboten kula beto kitabe kula catet. Akhraja Ibnu Abi Hatim min tariqi Sa'id au Ikrimah. Meriwayatkan menceritakan Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qol da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yahuda ilal Islam wa harabahum fihi. Kanjeng Nabi suatu ketika niku ajak-ajak marang wong-wong Yahudi supaya mlebu Islam. Warhabahum fi. Terus napa? Warhabahum niku nyenengno, memberi kabar yang gembira. Mendorong mereka, memikat mereka. Warhabahum fi, memikat mereka supaya orang-orang Yahudi niku purun masuk Islam. Wa hadzarahum azaballahi wa nikmatahu. Terus Kanjeng Nabi ingin memperingatkan bahwasanya siksa Allah, murka Allah itu pedih. Diweden-wedeni, dijak mlebu Islam, mendorong, memikat Kanjeng Nabi memikat supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Terus juga memperingatkan bahwasanya ancaman dan murka Allah itu pedih. Faqala Rafi' bin Huraimilah wa Malik bin Auf. Kemudian ada dua orang Yahudi sing jenenge Rafi' bin Huraimilah dan Malik bin Auf niku berkata bal nattabi'u ya Muhammad ma wajadna alaihi abaana. Kak Muhammad, aku terus Rafi' bin Huraimilah dan Malik bin Auf, kami hanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh kakek moyang kami.
Fahum kanu a'lama wa khairan minna. Karena kakek-kakek kami itu lebih tahu daripada kami dan mereka lebih baik daripada kami. Fa anzalallahu hadzal ayah, maka kemudian turunlah ayat niki. Jadi ayat niki menurut kitab Babun Nukul karane Syekh Jalaluddin As-Suyuti menceritakan tentang orang-orang Yahudi sing dijak mlebu Islam tapi orang-orang Yahudi niku mboten purun, terus mengatakan bahwasanya kami tidak akan melakukan perbuatan kecuali perbuatan itu sudah dicontohkan oleh kakek-kakek kami karena kakek-kakek kami lebih mengerti dan lebih baik daripada kita pun. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, tengah ayat sebelumnya ayat 1:8 1:9 ini kita membahas tentang betapa setan itu bisa membujuk kita selangkah demi selangkah. Kita membahas ayat 168 dan 169 itu sampai 2 kali pertemuan bahwasanya setan itu tidak hanya terdiri dari bangsa jin tapi juga terdiri dari manusia. Setan membujuk kita selangkah demi selangkah sehingga manusia itu ono sing terperdaya dengan bujukan setan. Karena mereka terbujuk oleh rayuan setan sehingga mereka tidak mau menerima tuntunan wahyu, terus mereka lebih berpegang teguh pada ajaran orang-orang tua yang telah usang, dan itu nanti dibahas tentang ayat niki. Wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud hum tenggone ayat niki. Nek kita maos niku wau tafsir al-Ibris hum teng niki dimaknani nas. Mungkin enten pendapat yang mengatakan memang sing dimaksud hum tenggone ayat niki menungso secara keseluruhan. Cuman ada ada 4 pendapat siapa yang dimaksud hum tenggone ayat niki. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan yakni kufarul Arab. Menurut Imam Al-Qurtubi, hum tenggone ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Arab. Ibnu Abbas nazalat fil Yahudi. Tapi menurut Imam Ibnu Abbas, menurut Sayyidina Ibnu Abbas, ya, bisa nani Kanjeng Nabi, yang dimaksud hum tenggone ayat niki ialah orang-orang Yahudi sesuai dengan asbabun nuzul ayat niki. Tapi menurut Imam At-Tabari, yang dimaksud nenggone hum tenggone ayat niki adalah manusia, an-nasu. Min qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban tenggone ayat sebelumnya. Jadi Imam At-Tabari, tenggone tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya ayat niki atof marang ayat 108. Jadi rujuknya hum tenggone ayat niki menurut Imam At-Tabari hum tenggone ayat niki dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Sing tenggone ayat 108 niku ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu pendapat yang ketiga dan itulah yang ditulis oleh Mbah Bisri Mustafa tenggone tafsir Al-Ibris niki. Menganut pendapat Imam At-Tabari. Tapi enten juga yang berpendapat tidak disebutkan pendapat siapa, wakilah, tenggone mriki dikatakan wakilah tenggone ayat 105 wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Jadi rujuke nang gone man wa minan nasi man yattakhidhu, menungso sing mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Jadi rujuknya hum niki ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kufarul Arab, ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, ada yang mengatakan manusia secara keseluruhan, ada yang mengatakan manusia-manusia yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Nah, siapapun yang dimaksud tenggone ayat niki, tapi yang jelas orang-orang itu dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah. Kanjeng Nabi matur nenggone orang-orang itu ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ikutilah kamu semua terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah.
Napa sing diturunkan oleh Allah? Kalau mau beberapa tafsir, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kitab-kitab tafsir, mengenai kitab tafsir Jalalain, kitab yang sering dikaji teng dunia pesantren, sing dimaksud ittabi'u ma anzalallah tenggone ayat niki ay minat tauhidi wa tahlilit thayyibati. Ajaran tauhid, karena orang-orang tenggone ayat niki niku kok mensekutukan Allah, terus mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kalau kita merujuk nenggone ayat sebelumnya, mereka itu kan tenggone ayat 1 songo kemarin itu kan mereka mengharamkan beberapa hewan, ono sing ngomong unta, ono sing ngomong keju, ono sing ngomong nopo wingi. Itu mereka mengharamkan terhadap sesuatu yang semestinya halal, tapi mereka mengharamkan. Jadi ittabi'u ma anzalallah. Terus di kitab tafsir Jalalain ya tauhidkan Allah. Terus ojo haram no apa sing dihalalno karo Gusti Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Kula maos tafsir Safwatut Tafasir kalangane Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama yang baru saja meninggal 2000 kirangan, masih belum lama meninggal. Tenggone tafsir Safwatut Tafasir dikatakan ittabi'u ma anzalallahu ala rasulihi minal wahyi wal qur'ani. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa wahyu dan Al-Quran. Watraku ma'antum alaihi minal dolali wal jahli, dan tinggalkan kepada kamu semua itu kesesatan dan kebodohan. Teng tafsir At-Tabari dikatakan ittabi'u ma anzalallah ay i'malu bima anzalallahu fi kitabihi ala rasulihi fa ahillu halalahu wa hurrimu haramahu. Beramallah terhadap apa yang telah diturunkan Allah di dalam kitabnya terhadap Rasulnya, dan halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi merujuk pada dua ayat sebelumnya, 1:8 1:9, meniku asbabun nuzulnya memang diceritakan bahwasanya orang-orang itu menungso niku ketika zaman itu ono wong sing mengharamkan sesuatu yang halal. Lah, kita niku mboten angsal menghalalkan sesuatu yang haram, begitu juga sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Bahkan dalam kitab Sulam Taufik niku dikatakan sepene wong sing mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia termasuk kufur i'tiqadi. Orang kafir sing bangsa i'tiqad. Bahkan ketika kemarin kita membahas tentang riba, kebetulan kula wingi niku nggih membahas tentang riba, nggih tenggone tempat lain kalau membahas tentang riba. Riba itu jelas haram, dan itu kita sudah membahas tentang ayat kemarin 168 169. Itu kita membahas tentang betapa orang itu nggih moh temen mangan sesuatu sing zatnya haram, tapi lek corone haram rada gendeng. Dan salah satu di antara contoh sesuatu yang haram bi ghairi zat, duduk zatnya, itu adalah memakan harta riba. Padahal Gusti Allah sudah jelas mengatakan tenggone tafsir tenggone Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ketika membahas ayat niku, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi niku dikatakan orang-orang pada saat zaman itu menganggap jual beli itu sama dengan riba. Zaman jahiliyah dulu, riba niku sejarahnya uang sugih duwe duit pribadi, orang pribadi duwe duit terus ngutang nang nggone uang sing gak duwe, terus dikei bunga. Teng tafsir Al-Misbah karangane Profesor Quraisy Shihab, saat itu zaman jahiliyah saat itu, bunga yang dicekikkan kepada orang yang menerima hutang niku mang mboten kaya sakniki nang ngene bank sing bungae 5%, 10% tidak. Dengan tafsir Al-Misbah ketika menerangkan ayat 275 itu diceritakan oleh Profesor Quraisy Shihab, bunga niku sampai 100 kali lipat daripada
uang yang dipinjamkan. Jadi kok ono uang nyek utang misalnya 1 juta, balik noni 100 juta. Betapa mencekiknya zaman itu, ya. Riba itu sesuatu yang sangat jahat, sesuatu sangat dahsyat kejahatannya. Karena wong sing sugih ngutangi wong sing gak duwe, terus hasil utangnya digawe mangan. Hasil utangnya digawe mangan. Riba saat itu seperti itu. Makanya ketika wingi jaman kula terangno, riba jelas haram, tapi lek bunga bank ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bunga bank ya sama kali riba, tapi ada yang mengatakan bunga bank tidak sama dengan riba. Karena pada saat itu belum ada lembaga seperti bank. Ya, zaman itu memang belum ada lembaga seperti bank. Dan ada yang mengatakan bahwasanya bunga bank ya tidak sama dengan riba. Lek riba biar koyo ngono mencekiknya sampai 100 kali lipat. Lek wong-wong saiki, ketika orang-orang saiki sing utang bank wong sing duwe duit. Lek gak duwe duit, gak bisa sampean utang bank. Misalnya sampean gaji tidak tetap di bawah UMR, terus moro nang ngene bank kabeh utang bank 500 juta, gak ngarah dikai karo bank. Jadi orang-orang sekarang sing utang bank itu mesti mempunyai duit wis disurvei karo bangi. Lah, apa yang ingin saya sampaikan? Lek bunga bank itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bunga bank itu tidak sama dengan riba. Tapi lek personal itu termasuk riba. Lah, kok ono wong ngalalno riba? Ancamane tenggone pundi? Ancamane tenggone lanjutane ayat, tenggone ayat 275 niku, wa man ada faula ika ashabun nar hum fiha khalidun. Kok ono wong wis ayat riba sudah turun. Allah sudah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Kok mereka tetap balik di dalam praktek riba? Terus mereka meyakini kalau riba itu sama dengan jual beli, maka mereka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka termasuk penduduk neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram, resikonya itu luar biasa. Menurut Imam Al-Qurtubi, menurut Imam Asy'arawi, kalau orang menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia telah keluar dari Islam. Dan tempat mereka adalah neraka. Makanya ancamannya hum fiha khalidun. Walaupun menurut Ibnu Atiyah tidak. Menurut Ibnu Atiyah itu hum fiha khalidun itu kalau dikatakan nanggone orang kafir itu berarti khalidun secara hakiki. Tapi lek wong sing cek Islam, cek ono la ilaha illallah, maka khalidun itu adalah majazi. Artinya mereka tetap nanggone rokok tapi tidak kekal selama-lamanya. Membuktikan betapa lamanya dia di neraka karena menghalalkan sesuatu yang haram. Semono mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya kalau aktivis perempuan tidak setuju dengan praktek poligami, terus mengatakan poligami itu adalah sesuatu yang haram, maka dia juga bersama hakikate padha karo wong sing menghalalkan sesuatu yang haram. Wahyu iku gak apa-apa kok mbok haramno. Menurut kitab Sulam Taufik, itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Kafir i'tiqadi jare Sulam Taufik. Pun kita lanjutaken. Nah, konteks ayat niki, konteks ayat niki memang orang-orang tenggone ayat sebelumnya itu mengharamkan sesuatu yang halal. Lah, makanya lanjutannya ayat qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan kakek moyang kami. Alfaina tenggone ayat niki ay wajadna. Jadi qalu mereka mengatakan tidak, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan kakek moyang kami. Apa perbuatan kakek moyang mereka? Min ibadatil asnam. Kakek-kakek moyang mereka menyembah berhala. Lalu mereka ikuti. Kakek moyang mereka wa tahrimis syawaib wal bahair.
kakek moyang mereka mengharamkan unta sawaib dan unta bahair. Ini sampun kula terangaken unta sawaib niku unta sing diperuntukkan untuk berhala, dibiarkan bebas berkeliaran, tidak boleh ditunggangi. Sementara unta bahirah, unta sing susunya itu tidak boleh diperah susunya, karena disediakan untuk berhala. Mereka karena kakek moyang mereka itu menyembah berhala terus mengharamkan sesuatu yang halal, maka mereka juga melakukan hal yang sama sebagaimana kakek moyang mereka melakukan hal tersebut. Nah, tenggone tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menunjukkan ala tahrimit taklidi al-a'ma. Ayat niki menunjukkan haramnya taklid buta. Napa taklid niku? Insyaallah mangke kula terangaken. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya taklid buta. Wa ala annahu yajibu alal muslim wa ghairihi ayyang dzura taqatihi wa quwwatihi fi isbati aqidati wa umuri dinihi. Maka kewajiban orang Islam dan yang lainnya itu harus berpikir sebatas kemampuan dan kekuatannya untuk mendasarkan akidahnya dan urusan agamanya. Kula kali panjenengan itu tidak boleh taklid buta, harus belajar semampunya dan sekuatnya. Sebab tenggone surah An-Nahl ayat 43 temriku Gusti Allah dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikr jika kamu tidak mengetahui. Sing dimaksud ahlu zikri tenggone ayat niku mang surah An-Nahl ayat 43 ialah orang yang mempunyai pengetahuan. Ada orang yang salah mempersepsikan sing dimaksud ahlu zikir itu wong sing ahli zikir. Tidak. Sing dimaksud ahlu zikir itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Lah, kula kali panjenengan itu tidak boleh taklid. Taklid niku napa? Wat taklidu indal ulama qabulu qaulin bila hujatin. Taklid itu menerima sebuah pendapat tanpa adanya dalil. Itu taklid. Wa amal ittiba'u fahuwa al-ahdu bi qaulil ghairi ba'da ma'rifati dalilihi. Sementara ittiba itu mengikuti pendapat orang lain setelah mengetahui dalilnya. Lah, kita itu tidak boleh taklid. Mangkane kula kali panjenengan niku diwajibno ngaji supaya mengetahui dalilnya, terus akhirnya kita ittiba marang pendapati ulama. Makanya teng lanjutane keterangan teng tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan wa fardul ammi allazi la yastati istimbatul ahkami min usuliha ayyas ala ahlal ilmi wa yamtasila fatwal a'lam. Wong gawe kewajibane wong sing awam itu wajib dia karena dia tidak dapat menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya, maka dia wajib bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu, terus dia mengambil pendapat yang paling alim di antara mereka. Makanya ini kula kali panjenengan ketika mengatakan ittiba marang ulama niku berarti wis ngaji, wis ngerti dalile, wis ngaji, terus akhirnya kita ittiba pada ulama. Sementara lek taklid niku taklid buta, wis gak ngerti dalile terus dinut ngono ae. Kula kali panjenengan nggih. Diakui atau tidak? Yo mungkin nggih insyaallah termasuk orang yang ittiba marang ulama. Tapi diakui atau tidak, ada beberapa hal kita itu kula kali panjenengan itu taklid, gak ittiba. Beberapa waktu yang lalu ketika membahas ayat 149 ayat 150 nggih, ketika niku tasik membahas tentang kiblat. Betapa banyak kula mencontohkan saat itu. Mungkin bukan termasuk kita, tapi ada di sekitar kita orang-orang yang melakukan taklid kepada orang tua kita sebelumnya. Pada saat itu kalau mencontohkan orang-orang Suriname,
Orang-orang Suriname asline wong Jawa terus sing digawa nang gone Suriname ambek Belanda. Ketika nang Jawa kiblat salat ngadep ngulon, barang nang Suriname mereka tetap ngadep ngulon. Padahal kudu ngadep ngetan. Kenapa kok mereka tetap menghadap barat? Jawabane soalé mbah bae awak dhewe biyen kaya ngono. Terus akhirnya kalau contohno kuwata. Ono nang gone musala niku nggih wis direnovasi total, kiblate kurang pas yo tetep nggawe paimaman yang lama. Alasane apa? Wis ojo dibongkar sing peninggalan-peninggalan Mbah Biyen. Padahal peninggalan Mbah Biyen yo kurang pas. Wis kula contohno kuwata ono sing larung sesaji. Ketika nelayan-nelayan itu, kenapa nelayan-nelayan melakukan larung sesaji? Ya soalnya Mbah Biyen ya koyo nglakoni koyo ngono. Akhirnya nopo? Ono wong meteng, nggih, ono wong kabeh rabi, terus dihitung jodohe ketemu selawe, akhirnya gak wani rabi. Soalnya hitungane selawe, padahal istikharoi api. Akhirnya lebih memilih hitungan weton daripada istikharah, yang mana istikharah itu sudah tuntunan dari Kanjeng Nabi. Mengapa kok dia tidak berani menikah karena hitungannya selawe? Menurut mbah-mbah awak dhewe biyen lek hitungan selawe ketemu pati. Mari ngono lahir anak ari-ari ini dipendem, dikei buku, dikei patlot, lek wedok dikei benges. Kenapa kok melakukan itu? Sekarang pokoknya Mbah Bayu biyen wis biyen Mbah Bayu awak dhewe biyen ngono ya kene nganut ngono ae. Diakui atau tidak? Nggih. Kita niku memang ittiba marang ulama, tapi ada beberapa hal kita itu taklid. Terus apa bedanya dengan orang-orang yang dijelaskan tenggone ayat niki? Orang-orang yang taklid mereka mengatakan, tenggone ayat niki mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Tidak, kita hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari kakek moyang kami. Jadi ini otokritik. Jadi angen-angen lah. Jadi kan kita membahas nenggone ayat ini orang-orang Yahudi, ya asbabun nuzulnya yang mereka niku dijak mlebu Islam tapi mereka mboten purun karena mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Kalau kita taklid marang ajaran-ajaran tradisi-tradisi niku, tradisi-tradisi yang mana tradisi-tradisi niku beberapa tradisi niku sak menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Enten sing lali kalau sebut, pada saat ini sudah kalau contohno di kota, di kota di luar kita, di daerah Jawa Tengah mereka, ono tradisi kirap budaya. Oh, kirap apa niku? Kirap pusaka. Kirap pusaka Kiai Slamet. Ketika kebun niku nelek, teleke digawe rebutan bahkan di pangan. Telek di pangan kan jelas secara syariat, jelas salah secara syariat. Kenapa mereka melakukan itu? Sebab mereka Mbah Bayu biyen wis koyo. Terus apa bedanya dengan yang kita bahas dengan ayat niki? Jadi napa sing ingin kalau sampaikan, tradisi di negara kita sah-sah saja kita lakukan selama tradisi tersebut tidak menyalahi syariat. Dia gak apa-apa, misalnya iki kok kabeh posoan terus kumpul megengan, ngumpuk kabeh terus megengan, ya mboten salah. Itu hanya sebuah tradisi, gak nyalahi syariat, nang di syariat sing disalahi orang wong megengan koyo ngono. Tingkepan ya tradisi ngono ae. Tidak ada salahnya dengan tingkepan. Enggak yo gak kumpul-kumpul mangan bareng-bareng, ndonga bareng-bareng. Apa yang salah dari tradisi seperti itu? Selama tradisi tersebut tidak menyalahi syariat, maka tradisi tersebut bisa saja sah-sah saja, baik-baik saja kita lestarikan. Tapi lepasnya tradisi tersebut menyalahi syariat, harusnya tradisi itu harus kita tinggalkan. Enten temenan panjenengan, enten beberapa orang yang pernah saya temui ketika ngubur ari-ari niku, ngubur ari-ari mbek kitab Majmu. Niku kula temui temenan orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi ada sebuah kaidah fikih, nggih, al-adatu muhakkamatun. Adat tradisi itu menjadi sebuah hukum, bisa menjadi sebuah hukum. Lek pancen megengan tingkepan niku wis dadi tradisi, ya wis
lanjutkan wis dadi hukum ngono ae. Engko lek awak dhewe gak melakukan itu malah dipandang aneh oleh orang lain. Jadi al-adatu muhakkamatun, adat itu, tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum. Contoh kaidah niku, ketika kula kali panjenengan nang warung njupuk gorengan, mangan gorengan, harusnya kuduke niku jenengan niku sadurunge mangan niku takon sik iki regane pira, 500.000 misale. Terus marno bayar, terus ijab kabul, kula sade, kula tumbas baru dipangan. Harusnya seperti itu. Tapi lek koyo ngono lak yo kesuwen. Wis ngerti adate regane 1.000 ya wis karek mangan bayar kari. Cuman orang-orang sing niku sing kenceng nggih, orang-orang sing kenceng niku gak gelem mangan nek gak bayar dhisik. Terus mari ngono lek mari tuku terus sing dodol ngomong kula sade, sing tumbas ngomong kula tumbas. Niku orang-orang kirangan sakniki mbok ana sing praktekno napa mboten, tapi beberapa tahun yang lalu tasih ono wong sing mempraktekkan hal yang seperti itu. Makanya ojo salahno ketika kula kali panjenengan ndongoni njopo terus di apa istilahnya ngono iku kene gak ro rego cocok regoe biasa bakso mentok-mentok 20.000 ternyata bakso regane 70.000 apa istilahnya ngono iku diketok ya gak salah pancen sing pas niku sakjane ngomong sik takon sik mari ngono dibayar baru dipangan. Prakteknya itu harusnya seperti itu. Jadi prakteknya saja nih mangan nang McD, mangan nang KFC itu lebih benar secara syariat. Maksudnya niku ijab kabulnya itu ada. Bayar sih baru dipangan. Lah adat itu menjadi sebuah hukum. Pun kita lanjutannya ayat. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun kakek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Tenggone tafsir As-Sawi dikatakan Hamzah teng lafat amalau kana niki asyara bidzalika ila annal hamzata lil inkari dakhilatun ala mahdhufin. Hamzah tenggone lafat awalau kana ini adalah hamzah lil ingkar. Terus ada lafat yang dibuang. Napa lafat yang dibuang? Yaktabiunahum. Nah, kan kalau kita membuka terjemah bahasa Indonesia, ketika memaknai awalau kana abauhum, apakah mereka akan mengikuti juga? Jadi ono ayat tenggone tafsir Jalalain niku ayat tabiunahum walau kana. Ayat tabiunahum ono toh mereka akan mengikuti juga walau kana abauhum walaupun kakek mereka layak kiluna syai'an tidak mengetahui apa-apa wala yahtadun dan tidak mendapatkan petunjuk. Mengikuti orang tua itu adalah sesuatu yang wajar bagi seorang anak. Seorang anak niku karena anak niku gumbul wong tua kecilik, umumnya anak niku gumbul karo wong tua kecilik, maka anak itu akan melihat apa tingkah laku kedua orang tua. Ketika orang tua niku misalnya seneng karo bal-balan, maka anak niki juga akan seneng karo bal-balan. Wis hampir pasti seperti itu. Bahkan arek wedok pun ketika orang tuanya seneng bal-balan, arek wedok iki ya seneng bal-balan karena orang tuanya suka bola. Ketika orang tua suka musik, anak itu sangat mempunyai potensi besar bisa bermusik juga. Sementing kali anaknya Ahmad Dhani karo Maya niku al-eldul niku karena bapaknya musisi, anaknya juga pintar bermain musik. Lah, semono kula kali panjenengan misale ahli jamaah ahli ngaji, maka anak itu akan melihat orang tua. Melihat orang tua, wong tua seneng ngaji, wong tua seneng jamaah. Anak kecil itu akan melihat tingkah laku kedua orang tua. Lah, ketika anak kecil, arek lek cilik, itu belum kena taklif. Apa taklif itu? Pembebanan kewajiban.
Jadi ketika ono arek cilik lahir dari kalangan kafir, kok mati, maka dia belum kena taklif, belum kena pembebanan kewajiban. Ya gurung wajib sholat, gurung wajib poso, gurung wajib zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau seseorang itu sudah dewasa, wis balik, maka dia sudah kena taklif, kena pembebanan sebuah kewajiban. Lah, tenggone ayat ini juga seperti itu. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apa awakmu cik tetep melok marang nenek moyangmu padahal nenek moyangmu itu gak ngerti apa-apa, gak mendapatkan petunjuk. Jadi mereka nanggone ayat ini wis sudah kena taklif, wis balik, wis kena taklif, sudah bisa berpikir. Mengapa kok mereka masih mengikuti nenek moyang mereka yang jelas-jelas nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Lanjutannya ayat, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kufur seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ulama ahli tafsir ini berbeda pendapat tentang permisalan tenggone ayat niki. Nopo sing dimaksud? Cuman jumhur ulama niku berpendapat di antara jumhur niku teng mriki dikatakan teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah, Imam As-Suddi, Imam Az-Zujad, Imam Al-Furra, Imam Sibawayh niku berpendapat syabbaha ta'ala wa izal kufari wa ta'ihim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam birra'i. Perumpamaan tenggone ayat niki, jumhur ulama berpendapat Gusti Allah itu menyerupakan, memisalkan Kanjeng Nabi itu sebagai seorang penggembala. Allazi yan'iku bil ghanami wal ibili fala tasma'u illa du'ahu wa nida'ahu. Kanjeng Nabi niku diibaratkan sebagai seorang penggembala, sementara orang-orang kafir itu diibaratkan sebagai hewan yang digembala, hewan bil ibili wal ghanami, unta utawa wedhus. Lah, seorang penggembala itu ketika ngomong karo hewan, hewan itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh penggembala. Hewan itu hanya krungu tok, tapi tidak bisa mengerti. Umpama ana wong angon wedhus, terus wedhus, awakmu ojo nanggone, ojo mangan nanggone kono iku pekok, iku sepete wong, iku tanah wong liya. Ana wong ngomong kaya ngono nang wedhus. Wedhus itu tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh yang menggembala. Semono uga nanggone ayat niki. Orang-orang kafir itu tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Hanya tahu, hanya mendengar saja, tapi dia tidak mengerti. Niku jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ono sing berpendapat Ibnu Zaid berpendapat al makna masalul ladzina kafaru fi du'aihim al alihata al jamada kama salisohi fi jawfil laili fayajibu as-sadda. Tenggone ayat ini menurut Imam Ibnu Zaid, orang-orang kafir itu yang berdoa kepada Tuhannya yang jamat, yang tidak bisa bergerak, yaitu maksudnya berhala, itu seperti orang yang berteriak di tengah malam. Bayangkan orang berteriak di tengah malam nanggone oro-oro, itu tidak ada yang bisa mendengar kecuali gema itu sendiri yang kembali ke telinganya. Jadi orang-orang kafir sing ndonga marang pangerane iku kaya wong sing bengok-bengok nanggone oro-oro tengah bengi, hanya yang kembali kepada telinganya itu hanya suara gema. Menurut Imam At-Tabari, al-muradu masalul kafirina fi du'aihim alihatahum kama salilladzi yan'iku bi syai'in ba'idin fa huwa la yasma'u min ajlil bu'di. Perumpamaan orang-orang kafir yang berdoa kepada Tuhannya, berhala iku mang, iku kaya wong angon terus sing adoh karo hewan sing diangoni, karo kewan sing digembalakan. Saking adohe sampai
hewan sing diceluk iku gak krungu saking adoh. Ini hanya perumpamaan saja. Cuman jumhur ulama berpendapat niku mang Kanjeng Nabi itu diibaratkan sebagai seorang penggembala, orang-orang kafir diibaratkan sebagai hewan gembalaan. Kanjeng Nabi matur nanggone orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu tidak bisa mengerti apapun, hanya bisa mendengar saja tapi tidak bisa mengerti. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Karena summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Tuli nopo summun anil haqqi fahum la yasmaun. Tuli dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa mendengar. Bukmun bisu harsun angkila al haqqi wassawabi. Mereka juga bisu tidak bisa mengatakan kebenaran. Wa umyun anil huda wa tariqil haqqi fala yubsirunahu. Mereka juga buta, tidak bisa melihat jalan kebenaran sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi ini adalah gambaran orang-orang kafir yang mana mereka tuli, bisu dan buta, tidak bisa melihat kebenaran. Pun cekap sematan, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la taj'al wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai umumna mari sak sing ngomongna nang masjid Lailatul Istimewa Nggih. hari NU. Enten pengumuman supaya nggih kula pun semrap sajane enten pengumuman mangke mantun isa menawi tumut Lailatul Istimewa teng masjid saged enggal-enggal mriko sebab niki Lailatul Istimewa MWC NU Waru.